Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Dalam renungan santai kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk bertanya kepada diri Anda masing-masing, apakah Anda percaya diri sebagai seorang pengikut Kristus teristimewa sebagai seorang Katolik? Beberapa minggu lalu, seorang UMK bertanya kepada saya lewat Instagram. Dia bertanya begini, saya mau curhat dan bertanya. Saya adalah seorang karyawan. Teman saya semua adalah Muslim, hanya saya yang Katolik di kantor saya. Sebenarnya saya tidak mempunyai masalah berteman dengan mereka. Cuma yang membuat saya merasa aneh adalah datang dari diri saya sendiri, di mana saya tidak percaya sebagai seorang Katolik. Saya malah berniat meninggalkan Katolik, tetapi saya takut sama papa dan mama, sebab saya merasa tidak ada yang bisa saya banggakan sebagai seorang Katolik atau sebagai pengikut Kristus. Mengapa saya merasakan ini? Tolong bantu saya, tolong berikan solusi kepada saya, mengapa saya tidak bangga menjadi seorang Katolik. Pengalaman seorang UMK ini hanyalah salah satu contoh dari begitu banyaknya orang Katolik dan orang Kristen yang tidak percaya diri dengan imannya akan Kristus. Nah, silakan ikuti renungan santai kali ini dengan tema ikut Yesus berarti percaya diri sebagai pengikutnya. Sahabat Santo Paulus, kira-kira apa yang membuat seseorang tidak percaya diri? Kalau ditanya begitu, pasti jawabannya banyak. Tapi salah satu penyebabnya adalah orang tersebut tidak mengenal dengan baik siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tidak mengenal kemampuannya, dia tidak mengenal kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Hal semacam ini terjadi juga dalam hal beriman, seperti contoh UMK yang saya sebutkan tadi, di mana penyebab seseorang tidak percaya diri dengan imannya adalah karena dia tidak mengenal imannya lebih dalam, dia tidak mengenal kekayaan imannya. Oleh karena itu, penyebab utama seseorang tidak percaya diri sebagai pengikut Kristus adalah karena dia tidak mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Makanya jangan heran dengan kenyataan bahwa begitu banyak orang Katolik ataupun orang Kristen Protestan yang meninggalkan imannya atau meninggalkan Kristus. Mereka pindah agama atau yang lain, orang Katolik itu banyak yang pindah keyakinan gitu. Mari kita berkaca pada pengalaman para murid Yesus. Para murid Yesus zaman dahulu banyak yang tidak percaya diri sebagai murid Yesus. Mereka ragu-ragu dengan Yesus. Akibatnya adalah, pertama, mereka tidak mampu mengadakan mukjizat. Itu adalah Matius 17 ayat 9. Yang kedua, mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Itu ada dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sementara itu ada juga ternyata banyak murid Yesus yang awalnya tidak percaya diri sebagai murid Yesus, tetapi setelah mereka mengenal Yesus lebih dalam, akhirnya mereka menjadi percaya diri. Salah satu contoh yang bisa kita sebutkan adalah Petrus. Ketika ada beberapa murid Yesus yang meninggalkan dia dan mengundurkan diri, dan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah dia juga akan pergi meninggalkannya? Petrus dengan mantap berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang benar. Jadi, Petrus waktu itu tidak mau pergi meninggalkan Yesus sebab dia sudah mengenal Yesus lebih dekat. Itu berarti Petrus sudah percaya diri akan imannya kepada Kristus. Sahabat Santo Paulus, saya bisa mengatakan dengan pasti bahwa ternyata salah satu kunci utama agar kita percaya diri sebagai pengikut Kristus adalah kita harus mengenal Kristus secara lebih dekat.
Bagaimanakah caranya mengenal Kristus secara lebih dekat? Tentu dengan cara mendekatkan diri kepadanya, mendengarkan Dia, dan juga bersatu atau bersekutu dengan Dia. Lalu apa kunci utama agar kita percaya diri sebagai seorang Katolik? Kunci utamanya hanya satu, yakni mendekatkan diri kepada gereja Katolik. Dalami teologinya, pelajari segala hal yang berhubungan dengan iman Katolik. Bukan hanya sekedar ikut misa di gereja setiap hari Minggu. Itu tidak cukup, karena ternyata ada begitu banyak kekayaan gereja Katolik yang harus Anda pahami, gali, dan hidupi. Sama seperti ketika Anda ingin menjadi seorang pribadi yang percaya diri, itu berarti Anda harus mengenal diri Anda sendiri, mengenal kemampuan Anda, mengenal kekurangan dan kelebihan Anda. Demikian juga dengan kalau Anda ingin percaya diri sebagai seorang Katolik, itu berarti Anda harus belajar banyak tentang Katolik. Nah, sahabat Santo Paulus, sebagai refleksi iman dari renungan santai kita kali ini, saya mau memberikan beberapa poin penting yang harus kita refleksikan. Mengapa kita perlu dan harus percaya diri sebagai seorang pengikut Kristus dan sebagai seorang Katolik? Pertama, agar kita bangga dengan iman kita. Kalau misalnya Anda tidak percaya diri sebagai seorang Kristen, itu berarti Anda tidak akan bangga dengan kekristenan Anda. Atau kalau misalnya Anda tidak percaya diri sebagai seorang Katolik, itu berarti Anda tidak akan bangga menjadi seorang Katolik. Yang kedua, kita perlu percaya diri sebagai seorang Katolik atau sebagai pengikut Kristus agar iman kita tidak mudah goncang atau goyah kalau kita mengalami goncangan atau godaan dalam hidup. Sebab kalau Anda sudah percaya diri sebagai seorang Kristen atau seorang Katolik, maka Anda tidak akan pernah atau tidak akan mau pindah keyakinan. Dan yang ketiga, inilah menurut saya yang paling utama dari semuanya, yakni supaya Kristus menyelamatkan kita suatu saat nanti kalau kita meninggalkan dunia ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tolong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu, wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi api abadi. Hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Hari ini